Selamat datang di channel Story Moveku, tempat di mana cerita bergerak, mengalir, dan menghidupkan imajinasi. Bersiaplah untuk kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ayo bergerak bersama cerita. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. 33. Pagi berkeringat. Pah, tunggu. Teriak Melodi seraya berlari ke arah seorang pria yang kini telah masuk ke dalam mobil. Pria itu menoleh sekilas ke arah Melodi yang semakin mendekat ke arahnya. Namun, tak lama kemudian ia segera menutup pintu mobil dan menjalankan roda 4 itu keluar dari area restoran. Papa, tunggu. Teriak Melodi lagi sekencang mungkin. Bahkan suaranya hampir habis. Namun, mobil hitam itu tak berhenti sedikit pun. Roda 4 tersebut semakin melaju meninggalkan restoran. Papa, teriak Melodi untuk yang kesekian kalinya. Langkah wanita itu berhenti dengan terpaksa. Karena tidak mungkin ia terus berlari mengejar roda mobil yang berputar semakin cepat. Papa, gumamnya sendiri, air mata kembali luruh. Mel. Gala mendekat dan segera merangkul bahu istrinya yang bergetar. Kak, itu Papa, Kak. Ayo kita kejar Papa. Melodi menggerakkan tangan Gala, meminta pria itu agar mengejar mobil yang ia yakini dibawa oleh papanya. Udah, Mel, kamu pasti salah lihat. Kalau itu papa kamu, pasti dia berhenti ketika kamu memanggilnya. Ucap Gala yang membuat Melodi seketika menatap ke arahnya. Tidak, aku tidak salah lihat. Itu adalah papa. Dan papa tidak berhenti saat aku panggil, karena dia sedang bersama perempuan lain. Dia sedang bersama selingkuhannya. Teriak Melodi dengan air mata yang semakin mengalir deras. Gala menarik nafas pelan. Ia berusaha memahami perasaan istrinya. Sayang, udah ya. Nanti kita cari papa lagi. Kalau memang papa ada di Jakarta dan di sekitaran sini, pasti kita akan ketemu lagi. Gala kembali merangkul bahu Melodi, berusaha menenangkan istrinya. Melodi menggeleng sambil mengusap air matanya dengan kasar. Ia tak habis pikir kenapa ayahnya bisa seperti itu. Dirinya saja merasa sakit ketika melihat ayahnya seperti itu. Apalagi jika ibunya yang melihat. Melodi tak dapat membayangkan betapa hancurnya perasaan Arini ketika melihat Marcel berjalan dengan wanita lain. Bahkan wanita itu memanggil sayang kepada Marcel. Melodi semakin yakin kalau ayahnya bukan hanya sekedar menjalin hubungan, tetapi juga melakukan hal tak wajar. Sudah ya, mending sekarang kita makan. Katanya kamu lapar. Gala menggandeng lengan Melodi, menuntun langkah pelan wanita itu masuk ke dalam restoran. Gala memilih tempat paling ujung, supaya istrinya semakin merasa tenang. Kamu mau makan apa? Tanyanya seraya menunjukkan buku menu. Terserah kakak aja. Jawab Melodi dengan nada lesu. Bahkan suaranya masih terdengar bergetar karena menahan tangis. Ya sudah, Mbak, pesan steak 2 dan minumnya jus jeruk. Ucap Gala kepada pelayan di restoran itu. Melodi masih terdiam. Ia berusaha menahan tangis meskipun hatinya masih terasa sakit. Tak lama kemudian, pelayan tadi kembali datang dengan membawa pesanan mereka. Ayo makan. Udah, jangan sedih lagi, nanti kita cari papa bareng-bareng, ya. Gala mengusap tangan Melodi yang tergeletak di atas meja. Bener, kakak mau bantu aku buat nyari papa. Melodi menatap intens ke arah suaminya. Iya, sekarang kita makan dulu ya. Supaya badan kamu ada energinya. Kalau gak makan, nanti malah semakin kurus. Tar yang ada, aku malah disalahin sama papa kamu. Gara-gara membuat anak perempuannya ini menjadi kurus. Ucap Gala sambil mencolek dagu Melodi. Pria itu kini terlihat bagaikan seorang ayah yang sedang membujuk anaknya makan. Gala berusaha memahami Melodi. Ia yakin istrinya sangat membutuhkan perhatian. Suapi, pinta Melodi dengan nada manja. Karena biasanya, jika sedang sakit atau sedang ngambek, Marcel akan menyukainya supaya ia mau makan. Oke, aku suapi. Gala membuang napas pelan. Ia menuruti permintaan sang istri. Tak peduli tatapan orang di sekitar yang memperhatikan mereka. Melodi makan disuapi oleh Gala sampai selesai. Setelah menghabiskan makanannya, Gala langsung membayar dan mengajak Melodi untuk segera keluar dari tempat makan tersebut. Setelah ini mau kemana lagi? Belanja mau.
Tawar Gala ketika mereka berjalan ke arah motor. Belanja apa? Melody sedikit menengadahkan kepala, menatap ke arah suaminya. Belanja bahan-bahan. Katanya kamu mau masak sendiri di rumah. Jawab Gala. Sebenarnya ia mengajak Melody berbelanja untuk mengalihkan pikiran wanita itu, agar Melody tidak terus kepikiran orang tuanya. Ya udah, ayo. Tapi gak boleh cemberut, harus senyum dulu. Titah Gala. Aku lagi gak bisa senyum. Bibir Melody masih terlihat mengerucut. Sini biar aku yang bikin senyum. Gala menarik kedua sudut bibir Melody dengan jemarinya. Kak Gala nanti malah jadi jelek. Melody menepis tangan kekar Gala. Ya sudah, ayo berangkat sekarang. Gala memakaikan helm dan segera naik ke atas motornya. Setelah kedua tangan Melody melingkar pada perutnya, pria itu segera menjalankan motor menuju supermarket yang terletak tak jauh dari sana. Gala mengajak Melody berbelanja dan membiarkan wanita itu memilih bahan-bahan yang diinginkannya. Melody memilih bumbu-bumbu dengan teliti agar tidak salah. Saat ini, wanita itu terlihat lebih dewasa dari umurnya. Gala hanya mendorong troli yang berisi belanjaan mereka dan membiarkan Melody menjadi komandan yang mengatur segalanya. Bahkan, sesekali pria itu memotret diam-diam dan menjadikan foto Melody sebagai status media sosialnya. Ia seolah ingin membuktikan kalau mereka bisa hidup mandiri dan Melody bisa menjadi wanita dewasa yang pantas ia jadikan istri. Apalagi yang mau dibeli? Tanya Gala setelah troli yang didorongnya hampir penuh oleh belanjaan. Kayaknya udah deh, Kak. Sayur, daging, buah-buahan, bumbu juga udah. Bener udah. Kalau udah, kita bayar sekarang aja. Takut keburu malam. Gala mendorong troli itu ke arah kasir. Kak, kayaknya kita belanja kebanyakan deh. Balikin lagi yuk separoh. Ucap-ucap Melody setelah mengamati barang belanjaannya cukup banyak. Memangnya kenapa? Ini gak terlalu banyak kok. Balas Gala santai. Tapi ini banyak, Kak. Tuh lihat. Troli aja hampir penuh. Kita pilih lagi ya. Beli yang perlu aja. Ucap Melody dengan nada pelan, agar tidak terdengar oleh orang lain. Kamu takut aku gak bisa bayar? Tenang aja. Belanjaan segini belum ada apa-apanya kok. Bukan gitu, Kak. Tapi kita harus tetap menghemat. Protes Melody lagi. Sayang, udah ya. Aku mampu membayar semuanya. Oke, tenang aja. Gala semakin mempercepat langkahnya, mendorong troli itu ke arah kasir. Totalnya jadi 3.500.000, Pak. Ucap seorang kasir setelah menjumlah semua barang belanjaan mereka. Seketika kedua mata Melody membulat saat mendengar nominal belanjaan mereka. Ia menyesal tidak melihat harga terlebih dahulu sebelum memilih barang. Jumlah segitu memang tidak ada apa-apanya dibanding uang belanja mingguan atau bahkan bulanan orang tuanya. Namun, sekarang Melody belajar memahami kondisinya, bahwa ia dah Gala tak lagi tinggal bersama orang tua mereka. Melody segera mendekat ke arah Gala dan sedikit berjinjit agar ia dapat mendekatkan bibirnya pada telinga Gala. Kak, belanjaannya kebanyakan. Kita balikin lagi yuk separoh. Bisik Melody dengan sangat pelan. Sebenarnya ia malu jika harus membalikan kembali barang-barang tersebut. Namun ketika mengingat total belanjaannya, ia merasa sangat sayang jika harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Sudah, tidak apa-apa. Balas Gala seraya mengeluarkan kartu ATM-nya dari dalam dompet. Pria itu segera membayar barang belanjaan mereka dan mengajak Melody keluar dari tempat itu. Gala memasukkan separuh barang belanjaannya ke dalam bagasi motor dan separuh lagi ia taruh di depan. Kak, maaf ya, aku belanjanya kebanyakan. Lain kali, kalau belanja lagi, aku mau lihat-lihat harga dulu. Kalau perlu, aku hitung sendiri pakai kalkulator, biar gak jebol kayak tadi. Lengek Melody dengan nada menyesal. Namun, Gala malah ingin tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Hahaha, udah, tenang aja. Kamu gak percaya banget sih kalau aku punya uang banyak. Apa perlu aku nunjukin saldo rekening aku ke kamu? Gala terkekeh. Sika, aku cuma mau hidup hemat. Kak, biar kita cepat kaya. Balas Melody yang diakhiri tawarannya pada ujung kalimatnya. Kamu ini lucu banget sih. Tenang aja, nanti juga jika sudah waktunya kita kaya, bakal kaya. Bahkan,
Sekarang aku merasa menjadi orang terkaya di dunia karena bisa memiliki kamu. Kaya bukan hanya soal materi saja. Sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Itu juga sudah termasuk kekayaan. Tutur Gala yang membuat Melody mengangguk-anggukan kepalanya. Udah. Jangan kebanyakan mengangguknya. Nanti keburu malam. Cepat naik. Gala naik terlebih dahulu ke atas motornya yang langsung diikuti oleh Melody. Keduanya kembali meluncur bersama roda dua yang akan selalu menemani setiap langkahnya. Setelah tiba di rumah, Melody langsung membereskan barang belanjaan mereka dan memasukkannya ke dalam lemari pendingin. Gala ikut serta membantu, ia tak ingin membiarkan istrinya hanya bekerja seorang diri. Setelah itu, keduanya segera membersihkan diri dan bersiap tidur, mengistirahatkan diri dari dunia yang terasa menyesakan. Cantiknya istriku, ucap Gala ketika melihat Melody berjalan ke arah ranjang dengan mengenakan sebuah gaun tidur berwarna ungu muda. Gala tahu, wanita sangat haus pujian akan kecantikan. Oleh karena itu, ia membiasakan untuk terus memuji Melody. Setidaknya dengan begitu, ia bisa memberikan kebahagiaan sederhana untuk istrinya. Huaam, ngantuk banget. Melody segera naik ke atas kasur dan merebahkan tubuh di samping Gala. Ya udah, sini tidur kalau ngantuk. Gala menarik tubuh Melody agar semakin mendekat ke arahnya. Kak, gimana kerjaan hari ini? Tempatnya cocok gak? Tanya Melody. Ia belum sempat menanyakan hal itu kepada suaminya. Cocok. Aku tadi langsung melakukan deal dengan pemiliknya. Jawab Gala yang membuat wajah Melody seketika berbinar. Wah, semoga semuanya lancar ya. Amin. Kamu kayaknya lelah banget. Ya udah deh, malam ini libur dulu. Ucap Gala yang membuat Melody seketika menautkan kedua alisnya. Libur apa? Libur itu. Gala mengarahkan sorot matanya pada area bawah Melody. Kak Gala, ih, mesum. Melody mengusap wajah Gala dengan telapak tangannya. Hahaha, padahal, aku mau. Tapi gak apa-apa deh libur dulu. Kasihan istriku kalau harus tiap malam. Ya udah, kita tidur aja. Melody memegang tangan Gala dan mulai memejamkan kedua matanya. Gala melabuhkan ciuman lembut pada pipi mulus Melody yang membuat wanita itu tersenyum dengan mata terpejam. Tubuhnya yang terasa lelah, membuat Melody mudah larut ke alam mimpi. Wanita itu benar-benar tidur. Bahkan sebelum Gala memejamkan matanya. Gala melepaskan tangan Melody dengan perlahan dan kembali bangun. Ia mengambil laptopnya dan siap melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Gala benar-benar bekerja sendiri dalam mengumpulkan syarat-syarat dan melakukan pengajuan perizinan membuka klinik. Oleh karena itu, ia harus mengerjakannya dengan cepat, agar semuanya cepat selesai. Hampir semalaman Gala tidak tidur. Pria itu benar-benar fokus pada pekerjaannya yang harus selesai sesuai target. Mungkin, semalam Gala hanya tidur sekitar 1 atau 2 jam saja, hingga pagi kembali tiba. Kak, udah pagi. Ucap Melody seraya mengguncangkan lengan Gala yang membuat kedua mata pria itu terbuka dengan perlahan. Jam berapa sekarang? Tanya Gala seraya mengerjapkan matanya beberapa kali. Baru jam 5:30 sih. Masih lama, sayang. Tapi, kok kamu cantik banget? Gala menatap sayu ke arah Melody yang berada begitu dekat dengannya. Kak Galaik, bangun tidur malah gombal. Aku lemas. Aku butuh energi. Ucap Gala dengan nada lesu. Energi apa? Ya udah bangun dulu, nanti aku buatkan sarapan. Melody akan duduk, tetapi Gala malah menerkam tubuhnya. Tapi aku mau makan kamu dulu. Ucapnya seraya mencium leher sang istri dengan perlahan. Kak, aku belum mandi loh. Protes Melody. Tidak apa-apa, sayang. Tetap wangi kok. Abisnya, kamu cantik dan menggoda sekali. Aku jadi tidak tahan. Terutama bagian ini. Akhir. Gala meremas squishy milik sang istri yang membuat tubuh wanita itu seketika menggelincang nikmat. Tak membutuhkan waktu lama. Gala segera melucuti pakaian istrinya dan memasang pengaman. Setelah itu, ia langsung memberikan serangan fajar kepada sang istri. Coba kamu begini. Gala memposisikan tubuh Melody sesuai keinginannya demi menambah gairah mereka. Melody menurut. Wanita itu memposisikan tubuhnya sesuai permintaan sang suami.
Seketika matanya membulat dengan mulut terbuka ketika merasakan sensasi yang berbeda. Gimana? Lebih nikmat kan? Bisik Gala dengan suara sensual. Ia terus saja memberikan pacuan hingga Melody tak sempat menjawab pertanyaannya karena sibuk dengan suara nakal yang ia keluarkan. Mungkin ini yang disebut dengan olahraga pagi. Tidak perlu berlari keliling komplek. Di atas kasur saja sudah membuat tubuh Gala dan Melody bercucuran keringat. Setelah puas bermain, Gala segera membawa istrinya ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Kali ini, Melody tak sempat masak lagi untuk sarapan mereka. Karena waktunya keburu mepet dan ia harus segera berangkat ke kampus. Ini semua gara-gara Kak Gala. Aku kan gak jadi masak buat kita sarapan. Gerutu Melody ketika mereka menaiki motor menuju kampus. Tidak apa-apa, lain kali kan bisa masak lagi. Asal, sekarang kamu jangan lupa sarapan di kampus. Balas Gala yang terus menjalankan motornya ke arah kampus sang istri. Ya udah terlanjur basah juga. Gala tertawa renyah ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu menghentikan motor ketika telah tiba di depan kampus Melody. Aku kuliah dulu ya. Hati-hati, Kak. Ucap Melody seraya menyerahkan kembali helmnya pada Gala. Iya, kamu juga hati-hati. Awas jangan sampai si Eske deketin kamu lagi. Melody mengacungkan tangannya, membentuk huruf O. Setelah itu, Gala kembali menjalankan motornya, meninggalkan Melody yang juga berjalan ke dalam gerbang kampus. Gadis itu langsung menuju parkiran di mana Yona dan Indira berada. Morning, guys. Sapa Melody dengan wajah ceria. Seketika Yona dan Indira langsung menoleh ke arahnya. Morning tuh, Beb. Wih, ceria banget nih mukanya. Yona dan Indira segera mendekat ke arah Melody. Pasti ceria dong. Nah, tuh lihat, rambutnya aja masih basah. Pasti abis Indira menyatukan kedua jari telunjuknya. Apaan sih? Orang rambut gue kering begini. Melody mengusap rambutnya sendiri. Bodoh amat lah mau basah kek. Mau kering kek. Tapi rasanya menikah gimana sih? Tanya Yona dengan wajah penasaran. Makanya, nikah sama si Julie, biar tahu rasanya. Timpal Indira yang membuat Melody tertawa kecil. Idih, amit-amit cabang bebek gue nikah sama dia. Noh, anaknya muncul. Berarti emang jodoh nih kalian berdua. Indira menunjuk ke arah Julian yang berjalan dengan cepat ke arah parkiran. Entah kenapa, wajah pemuda itu terlihat sangat serius. Bahkan, Julian langsung menuju motornya tanpa menyapa ke arah Melody, Yona, dan Indra. Woi, Jul, mau kemana lo? Teriak Indira sebelum Julian menjalankan motornya. Si Eske kecelakaan di jalan. Gue harus ke sana sekarang. Jawab Julian dengan wajah tegang. What? Kecelakaan? Pekik Melody, Yona, dan Indira secara bersamaan. Mata ketiga gadis itu seketika membulat. Iya, lo pada mau ikut gak? Kalau mau ikut, buruan. Gue dapat kabar tadi dari Sinanda. Wajah Julian semakin terlihat tegang dan khawatir. Kita ikut. Mel, ayo lo ikut sama gue. Biar Siona bareng sama si Julian. Indira langsung menarik tangan Melody menuju motornya. Loh, kok gue sama si Julie sih? Protes Yona. Woi, mau ikut gak? Kalau mau, buruan naik. Bentak Julian yang membuat Yona langsung mendekat dan naik ke atas motornya. Setelah itu, Julian menjalankan motornya terlebih dahulu yang langsung diikuti oleh Indra bersama dengan Melody. Dua motor itu berlari kencang, menyusuri jalanan menuju tempat terjadinya Eske kecelakaan. Itu kayaknya ambulans yang membawa Eske. Teriak Julian seraya menunjuk ke arah ambulans yang melaju kencang dengan sirine yang berbunyi nyaring. Seketika perasaan Melody tak enak. Ia merasa takut kalau Eske sampai kenapa-napa. Ya Tuhan, semoga si Eske baik-baik aja. Ucap Indira sambil berusaha fokus membawa motornya, mengikuti motor Julian yang sudah melaju terlebih dahulu, mengejar ambulans itu. Amin, semoga Eske baik-baik saja. Timpal Melody. Walaupun kemarin ia sempat kesal kepada Eske, tapi ia merasa kasihan dan khawatir ketika mendengar pemuda itu celaka. Mereka terus mengikuti ambulans itu sampai tiba di rumah sakit.
Melody dan Indira berlari mengikuti perawat yang mendorong berangkar pasien ke arah ruang IGD. Seketika tubuh Melody terasa lemas ketika melihat tubuh Eske berlumuran darah. Ia hampir tak bisa melanjutkan langkahnya ketika melihat Eske terluka parah. Bahkan, pemuda itu kini sudah tak sadarkan diri. Eske segera dibawa ke ruang IGD untuk mendapat perawatan intensif. Julian dan Yona menghentikan langkahnya di depan pintu IGD karena pintu ruangan itu langsung ditutup dengan rapat. Melody dan Indira juga berhenti di depan ruang IGD. Seketika wajah keempat mahasiswa itu terlihat pucat dan tegang. Mereka takut terjadi hal yang tidak-tidak kepada temannya. Ju, kronologinya gimana? Kok si Eske bisa sampai celaka seperti ini? Tanya Indira yang hampir meneteskan air matanya ketika melihat keadaan Eske tadi. Gue dengar dari Sinandar. Katanya si Eske sempat ngajak Sinandar balapan liar, tapi Sinandar nolak. Dan si Eske ngebut sendiri sampai celaka. Gue yakin, kayaknya tuh anak sedang tidak beres. Julian mengusap wajahnya sendiri dengan kasar. Entah kenapa, Melody merasa tersentuh ketika mendengar penjelasan Julian. Apa mungkin Eske menjadi kacau gara-gara masalah dengannya? Derap kaki melangkah yang semakin mendekat ke ruangan itu, membuat keempat orang yang ada di depan ruangan tersebut seketika menoleh. Termasuk Melody. Namun seketika mata wanita itu terbuka lebar saat melihat seorang wanita berjalan dengan pria yang tak asing lagi di matanya. Tante Alva. Papa. 34. Permainan di atas ranjang. Langkah Marcel dan Alva terhenti ketika mendengar ucapan Melody. Kedua orang itu seketika mematung dengan sorot mata yang tertuju ke arah seorang wanita yang menatapnya dengan nyalang. Pah, kenapa Papa ada di sini bersama Tante Alva? Tanya Melody dengan nada pelan tapi terdengar penuh penekanan. Marcel membungkam. Begitupun dengan Alva. Bibir kedua orang itu mendadak tertutup rapat. Oh, aku paham. Ternyata, ini wanita yang menjadi penghancur rumah tangga Mama dan Papa. Melody melangkah dengan perlahan ke arah dua orang yang membeku di hadapannya. Julian, Indira dan Yona menatap ke arah Melody dengan bingung. Namun, di antara ketiga orang itu tidak ada yang berani bersuara. Melody berdiri tempat di hadapan Marcel dan Alva. Ia menatap nyalang ke arah dua orang itu. Benar, ini pelakornya. Pah, sergah Melody dengan jari telunjuk yang terarah pada wajah Alva. Seketika Alva menegakkan kepalanya dan membalas tatapan nyalang Melody. Jangan sembarangan kamu ya. Siapa yang menjadi pelakor? Aku atau ibumu? Jangan menghakimi sesuatu yang belum kamu ketahui sama sekali kebenarannya. Tutur Alva dengan geram. Rahang wanita itu terlihat mengeras dengan sorot mata tajam. Walau bagaimanapun, ia merasa tidak terima saat Melody menyebutnya pelakor. Kamu pelakornya? Sudah jelas-jelas Mama dan Papa menikah, dan Tante menjadi orang ketiga di antara hubungan Mama dan Papa, berarti Tante adalah pelakor. Dasar setan! Gertak Melody. Amarahnya seakan memuncak. Bahkan tangannya sudah gatal ingin menampar wajah Alva. Kamu ini hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ceti, lebih baik kamu diam. Tegas Alva yang membuat Melody semakin memanas. Hahaha, sekarang, aku paham. Kenapa Fiona memiliki sifat yang begitu buruk. Bahkan tetap mengejar lelaki. Sudah jelas-jelas Mama dan Papa menikah. Dan Tante menjadi orang ketiga di antara hubungan Mama dan Papa. Berarti Tante adalah pelakor. Dasar setan! Gertak Melody. Amarahnya seakan memuncak. Bahkan tangannya sudah gatal ingin menampar wajah Alva. Kamu ini hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ceti, lebih baik kamu diam. Tegas Alva yang membuat Melody semakin memanas. Hahaha, sekarang, aku paham. Kenapa Fiona memiliki sifat yang begitu buruk. Bahkan tetap mengejar lelaki yang sudah jelas-jelas milik wanita lain. Ternyata, ini bibitnya. Melody tertawa jahat sambil kembali menunjuk ke arah Alva. Meskipun hatinya terasa sakit, namun tidak pantas menghadapi seorang wanita jalang dengan derayan air mata. Melody, sudah, cukup. Marcel baru membuka suara. Diam. Papa lebih memilih mengekori wanita ini, dibanding mencari Mama yang jelas-jelas belum diketahui di mana keberadaannya. Sebajingan itukah Papa? Seorang pria yang selalu kujadikan panutan. Ini baru aku yang memergoki kalian.
Bagaimana jika Mama langsung yang memergoki? Apa Papa tidak pernah berpikir kalau Mama juga manusia yang memiliki hati? Teriak Melody dengan amarah yang sudah tak dapat ditahan lagi. Bahkan, kali ini ia berani menentang sang ayah. Melody, cukup. Kamu hanya butuh waktu untuk memahami semuanya. Sudah, ya. Ini rumah sakit. Jangan ribut di sini. Marcel tetap berusaha terlihat tenang. Pria itu memegang tangan Melody, berusaha menenangkan putrinya. Namun, Melody langsung menepis kasar tangan sang ayah. Tante, aku tidak pernah menyangka. Ternyata Tante adalah duri tajam yang bersembunyi di balik mawar indah. Tante tak jauh berbeda dengan pelacur. Plak! Alva tak dapat menahan amarahnya. Wanita itu mendaratkan tamparan keras pada pipi Melody yang membuat kulit wajah wanita itu seketika memerah. Julian, Indira, dan Yona membulatkan mata serentak ketika melihat adegan di hadapan mereka. Sementara Melody memegangi pipinya yang terasa memanas. Tante berani menampar aku? Berarti, Tante juga harus berani menerima balasan dariku. Melody semakin mendekat. Ia mengarahkan tangannya pada kepala Alva dan menjambak rambut wanita itu dengan keras. Oh, sakit! Seketika Alva memekik sambil berusaha melepaskan tangan Melody dari rambutnya. Tante pikir, aku akan diam dan menangis karena tamparan yang Tante berikan. Salah. Aku bahkan bisa melakukan hal lebih gila dari apa yang Tante perbuat. Geram Melody sambil terus menjambak rambut Alva, tak peduli berapa usia wanita yang kini sedang menjadi lawannya. Karena menjadi musuh, tidak harus memiliki usia yang sepadan. Melody, sudah. Lepaskan rambut Tante Alva. Gertak Marcel sambil memegang tangan Melody, berusaha melepaskan cengkraman putrinya pada rambut Alva. Astaga, Mama! Ada apa ini? Pekik seorang wanita yang baru tiba di sana bersama seorang pria parubaya. Pah, tolongin Mama. Tita Fiona kepada seorang pria di sampingnya. Ia adalah Reno, mantan suami Alva, sekaligus ayah Fiona. Namun, pria itu tetap terlihat santai ketika melihat kerusuhan di hadapannya. Fiona mendekat ke arah Melody dengan geram. Melody, lepasin Mama. Fiona ikut andil, berusaha melepaskan cengkraman Melody dari rambut ibunya. Melody, kamu gila ya? Fiona mendorong tubuh Melody sampai menjauh dari Alva. Bahkan, tubuh wanita itu hampir terjatuh jika Yona dan Indira tidak segera menahannya. Mel, lo gak apa-apa kan? Tanya Yona seraya membantu Melody untuk kembali berdiri tegak. Gadis itu merasa khawatir kepada sahabatnya. Namun, ia tidak mengetahui apa masalah yang sebenarnya, sehingga Yona dan Indra bingung harus melakukan apa. Bukan aku yang gila, tapi ibumu. Dia telah menjadi pelakor. Dia perusak rumah tangga Mama dan Papaku. Teriak Melody sambil menunjuk ke arah Alva yang sibuk membenarkan rambutnya. Tunggu. Mama dan Papamu. Maksud kamu, pria ini? Fiona menunjuk ke arah Marcel. Iya, dia adalah papaku yang telah ibumu rampas. Balas Melody yang masih diliputi amarah. Gak, Mama gak mungkin kayak gitu. Fiona menggelengkan kepalanya tak percaya. Fiona, sekarang kamu tahu kan betapa buruknya ibumu. Jadi, berhentilah menyalahkan Papa karena meninggalkan kalian. Tutur Reno yang berdiri di samping Fiona. Seketika Fiona menoleh ke arah ayahnya. Seorang pria yang selalu ia hakimi bersama dengan Eska, karena perlakuannya. Reno pergi dari rumah dan menceraikan Alva. Semenjak itu Fiona dan Eska membenci papa mereka, karena mereka menganggap bahwa Reno lah yang berselingkuh. Tentu itu semua atas hasutan dari Alva agar kedua anaknya membenci Reno. Fiona membisu. Wanita itu merasa kaget bercampur sakit. Fiona, jangan dengarkan apa yang papa kamu katakan. Dia itu bohong. Jangan percaya. Sangkal Alva dengan segera. Mau mengelak seperti apa lagi kamu? Alva, sudah kukatakan. Semua kebenaran akan terbongkar. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Aku tidak perlu repot-repot membongkar semuanya. Karena kamu sendiri yang datang bersama laki-laki itu ke hadapan anakmu sendiri. Tutur Reno dengan bibir yang tersenyum miring. Marcel mengusap wajahnya yang terlihat memerah. Diam. Kamu jangan merasa paling benar. Fiona,
Semua yang dikatakan papa kamu itu salah. Dialah yang sebenarnya selingkuh dan meninggalkan mama. Ucap Alva berusaha meyakinkan putrinya. Fiona masih mematung dengan perasaan berkecamuk. Selama ini, ia selalu menganggap kalau ayahnya adalah seorang pecundang yang meninggalkan istri dan anak-anaknya demi wanita lain. Semuanya sudah jelas. Alva. Bahkan, semuanya terbongkar pada waktu yang tepat. Di hadapan aku, Fiona, dan anak dari laki-laki itu. Reno menunjuk ke arah Marcel dengan bibir yang kembali tersenyum miring, penuh kemenangan. Marcel kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Bahkan pria itu sampai bingung mau berkata apa. Derat pintu ruang IGD terbuka, mengalihkan pandangan semuanya. Seorang dokter keluar bersama suster. Alva segera mendekat ke arah pintu IGD. "Dok, bagaimana keadaan putra saya?" tanya Alva dengan tak sabar. Pasien banyak mengeluarkan darah pada lukanya. Oleh karena itu, kami membutuhkan donor darah. Karena persediaan darah dengan golongan B di rumah sakit sedang kosong. Jelas dokter itu yang membuat wajah Alva semakin bertambah tegang. "Jadi, apa di sini ada yang memiliki golongan darah B?" sambung dokter itu lagi. "Saya, Dok," ucap Marcel yang membuat semua mata seketika tertuju ke arahnya. Melody membulatkan mata ketika mendengar ayahnya mengatakan itu. "Kok golongan darah SKB sih? Aku pikir golongan darah SK sama dengan aku dan papa." Fiona kembali memasang wajah bingung. "Karena dia bukan anak papa," jawab Reno yang membuat semuanya seketika tercengang. Alva langsung melempar tatapan tajam ke arah mantan suaminya. "Apa? ASK bukan anak papa?" pekik Fiona yang lagi-lagi tercengang. "Iya, silahkan kamu minta penjelasannya kepada mama kamu. Selama ini, papa sudah mengemas rapi-rapi soal ini. Tapi, kelakukan mama kamu sendiri yang membongkarnya. Papa harap, SK baik-baik saja. Walau bagaimanapun, papa menyayanginya. Papa pamit dulu." Reno menepuk pelan bahu Fiona yang masih membeku. "Jadi, sebenarnya SK anak siapa?" sergah Fiona dengan sorot mata yang tertuju ke arah sang ibu. Sementara Reno sudah pergi meninggalkan tempat itu. "SK adalah anak saya," jawab Marcel yang membuat Melody hampir berhenti bernapas. "Apa? Pah, kenyataan apa lagi ini?" Melody semakin tercengang dan tak habis pikir. Perasaannya campur aduk. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi. "Melody, papa bisa jelaskan semuanya sama kamu. Tapi, sekarang papa harus menolong SK dulu." Marcel mendekat ke arah putrinya. "Papa jahat. Papa benar-benar jahat. Aku kecewa. Kenapa papa harus seperti ini?" Melody menarik ke meja Marcel dan memukul dada ayahnya dengan tangis yang seketika memecah. Perasaannya hancur. Hatinya sakit. Pikirannya kacau. Semua seakan menerpa tubuh dan pikirannya. "Aku benci papa," ucap Melody lagi dengan suara parau. Air mata sudah tak terhitung lagi. Mengalir deras membasahi pipi mulusnya. Semuanya terbongkar secara serentak. Sedangkan mental dan pikirannya belum siap menerima semua ini. Perihal ibunya saja belum ada titik terang. Sekarang kenyataan pahit seakan menerjang bak gelombang tsunami. Melody tak ingin menangis agar tidak terlihat lemah. Namun, kenyataan seolah memporak-porandakan perasaannya hingga mendorong buliran kristal untuk menerobos pelupuk mata. "Mohon maaf, Pak, Bu, jika bersedia memberikan donor darah, harap segera ikuti suster untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan darah," ucap seorang dokter laki-laki itu lagi yang seketika memecahkan suasana. "Melody, sudah ya? Nanti papa jelaskan lagi. Sekarang, papa harus menolong SK." Marcel melepaskan tangan Melody dari kemejanya. Pria itu mengikuti langkah seorang suster yang akan memeriksa dan mengambil darahnya. Melody semakin merasa hancur. Entah bagaimana ia harus mendeskripsikan perasaannya saat ini. Yang jelas, dunianya seakan runtuh. Melody berlari keluar ke arah luar. Tempat itu terlalu mencekam baginya. "Mel, lo mau kemana?" teriak Fiona sebelum sahabatnya benar-benar menjauh. "Pulang. Kalian di sini aja," balas Melody tanpa membalikan badan. Atau bahkan hanya sekedar menoleh ke arah teman-temannya. Wanita itu berjalan dengan gontai. Sesekali air mata kembali menetes.
Tangannya dengan sigap menghapus buliran bening yang terasa lancang karena terus membasahi pipinya. Melody mengirim pesan kepada Gala, meminta dijemput ke rumah sakit. Ia tak menghiraukan pertanyaan Gala, kenapa ia bisa ada di sana dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Saat ini Melody tak ingin banyak bicara, pikirannya masih dilanda amarah yang bahkan belum tersalurkan sampai tuntas. Ia menunggu Gala yang akan menjemputnya di depan rumah sakit. Terdengar derap kaki melangkah, mendekat ke arahnya. Melody tak mempedulikan itu. Ia sedang tidak ingin berbicara dengan orang lain. Ternyata, ada istri mantan dokter di sini. Ada apa? Mau mencari lowongan pekerjaan untuk suamimu yang dipecat secara tidak hormat. Celetuk seorang wanita yang membuat Melody seketika menoleh ke arah Bianca yang tersenyum licik. Jangan mencari gara-gara. Aku tidak punya urusan denganmu. Balas Melody dengan geram. Tapi, aku punya urusan denganmu. Asal kamu tahu, Gala dikeluarkan dari rumah sakit ini, atas perintah Tante Regina, karena beliau tidak setuju dengan pernikahan kalian. So, jika kamu meninggalkan Gala, maka karier Gala akan kembali. Tutur Bianca yang membuat Melody semakin memanas. Pikirannya sedang kacau, kenapa tiba-tiba ada setan yang menghampiri? Diam! Aku bilang sekali lagi. Jangan mencari gara-gara denganku. Geram Melody dengan sorot mata tajam. Hahaha, kamu mau apa? Hah? Kamu hanyalah benalu bagi Gala. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat dengan sempurna pada pipi mulus Bianca. Ini baru peringatan. Sekali lagi kamu mengusik hidupku. Aku bisa saja membuat napasmu terhenti. Gertak Melody dengan amarah yang semakin memuncak. Wow! Ada dua rubah yang sedang berkelahi memperebutkan seekor domba yang jelas-jelas lebih tertarik pada rumput hijau sepertimu. Celetuk seorang wanita lagi yang muncul dari dalam rumah sakit. Melody dan Bianca langsung menoleh ke arah Fiona yang tersenyum bangga. Sembarangan kamu ya, kalau ngomong. Bianca langsung menatap kesal ke arah Fiona. Aku berbicara sesuai fakta. Apa kamu tidak malu sama jas dokter yang dikenakanmu? Profesi dokter, tapi kelakuan mecun. Dasar kurang ajar. Bianca mendekat ke arah Fiona dengan penuh amarah. Apa? Berani lo sama gue? Berani lo berantem di tempat kerja lo sendiri? Fiona tersenyum licik. Melody mundur dengan perlahan. Membiarkan kedua wanita itu ribut memperebutkan bungkus kosong yang isinya telah ia miliki. Mel! Panggil Gala setelah ia tiba di rumah sakit. Melody segera menoleh ke arah Gala dengan mata berbinar. Selamat tinggal dua keong racun. Lihatlah, domba yang kalian perebutkan sudah menjadi milikku. Ucap Melody dengan nada kencang agar terdengar oleh Fiona dan Bianca. Wanita itu mendekat ke arah Gala dan menggandeng mesra lengan suaminya. Bianca dan Fiona menatap ke arahnya dengan geram. Mel, mereka kenapa? Tanya Gala dengan wajah bingung ketika melihat Fiona dan Bianca saling berhadapan dengan tangan mengepal. Sudah, Kak. Biarkan saja mereka saling menyerang. Lebih baik kita pulang. Melody menarik tangan Gala agar segera meninggalkan tempat itu. Gala, tunggu. Teriak Fiona dan Bianca serentak. Namun, Melody terus menarik tangan suaminya dan menuju motor mereka. Mel, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Gala seraya memakai kembali helmnya. Sudah, kakak jangan banyak tanya dulu. Nanti aku jelaskan. Sekarang, kita pulang, aku butuh ketenangan. Melody langsung naik ke atas motor dan memeluk erat tubuh suaminya dari belakang. Mencari kenyamanan dari tubuh kekar pria itu. Gala menurut, ia segera menjalankan motornya, meninggalkan rumah sakit beserta dua wanita yang semakin memanas ketika melihat mereka berboncengan. Mel, kamu tidak kembali ke kampus lagi? Tanya Gala ketika mereka masih berada di perjalanan. Gak, jam kampus sudah dimulai. Kalau kembali lagi ke sana aku sudah telat. Kita pulang saja, aku sedang tidak mau berada di keramaian. Balas Melody yang tak menjauhkan tubuhnya sedikit pun dari Gala. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa ada di rumah sakit bersama Fiona dan juga Bianca? Tanya Gala lagi yang masih diliputi rasa penasaran. Sedari tadi, Melody belum memberikan jawaban atau bahkan penjelasan apapun. Nanti aku jelaskan di rumah. Kak. Balas Melody singkat. Gala tak lagi memberikan pertanyaan.
pria itu menjalankan motornya ke arah rumah mereka. Setelah tiba, Melody langsung membuka kunci rumahnya dan menendang pintu rumah itu dengan keras, sampai terbuka lebar. Gala tercengang ketika melihat kelakuan istrinya. Tidak biasanya Melody bersikap kasar seperti itu. Mel, ada apa sebenarnya? Tanya Gala lagi seraya mengikuti langkah sang istri yang kini telah masuk ke dalam kamar. Melody membalikan badan, menghadap ke arah Gala dengan sorot mata tajam. Perasaannya kembali memanas ketika mengingat ucapan Bianca dan Fiona, terlebih lagi saat kedua wanita itu memperebutkan Gala. Rasanya Melody tak rela walaupun mereka hanya memperebutkan nama suaminya saja. Melody berjinjit dan langsung menyambar bibir Gala. Ia menyesap dengan rakus bibir pria itu yang membuat Gala semakin bertambah heran. Melody melepaskan pagutannya setelah dirasa cukup lama menyatu. Mel, kenapa kamu aneh begini? Gala menatap heran ke arah istrinya. Mereka memperebutkan kakak. Aku gak rela. Melody menarik tangan Gala dan menjatuhkan tubuh kekar pria itu di atas kasur. Pikirannya yang sedang kacau membuat ia ingin melakukan hal yang lebih gila. Kebetulan di sana ada Gala. Mungkin dengan bermain bersama suaminya, bisa sedikit membuatnya lupa terhadap kekacauan yang menerpa dirinya. Melody membuka pakaiannya dengan cepat. Setelah itu ia langsung naik ke atas tubuh Gala yang terlentang di atas kasur. Wow! Hahaha! Gala malah tertawa lepas ketika melihat kelakuan sang istri. Walaupun di dalam hatinya ia masih bertanya-tanya kenapa Melody bisa seperti itu. Aku tidak akan membiarkan ada wanita lain yang bisa mendapatkanmu, Kak. Melody membuka kancing kemeja Gala satu persatu sehingga nampak jelas dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus dan membuatnya semakin bergairah. Tenang, sayang. Aku hanya milikmu dan kamu hanya milikku. Gala mulai menyukai kenakalan Melody di atas tubuhnya. Melody melakukan serangan terlebih dahulu. Wanita itu menempelkan bibirnya pada ceruk leher Gala. Ia menyesapnya dengan perlahan sampai menimbulkan bercak kemerahan pada kulit leher suaminya. Gala mengarahkan kedua tangan kekarnya pada squishy milik Melody. Ia memainkan putik melati yang mulai mengeras itu. Melody benar-benar terlihat ganas. Ia seolah melampiaskan amarah dan kekesalannya dengan menikmati tegukan madu di atas kasur bersama suaminya. Ah, kamu hebat. Sayang. Desis Gala ketika Melody mulai bermain dengan peliharaannya yang sudah bangkit dan berdiri tegak di bawah sana. Ia benar-benar tak menyangka Melody bisa melakukan hal gila yang membuatnya terbuai kenikmatan. Ke-35, Melody yang ganas. Gala segera memasang pengaman sebelum permainan istrinya semakin gila. Pria itu tertawa kecil ketika melihat tingkah Melody. Kali ini, ia membiarkan sang istri memandu permainan dan menjadi pemacu perjalanan mereka. Melody terlihat lebih ganas. Wanita itu seakan melampiaskan amarahnya pada hasrat yang semakin lama semakin membara. Keringat menetes dari kening dan pelipisnya. Ia semakin mempercepat gerakannya di atas tubuh Gala. Tak kala merasakan ada sesuatu yang akan segera keluar. Tubuhnya menggelinjang. Berbarengan dengan mengalirnya bukti cinta mereka. Hah, aku capek. Melody menjatuhkan kepalanya tepat di atas dada bidang Gala yang masih bertelanjang dada. Kok capek? Lagi dong. Ucap Gala sambil terkekeh. Gak, lutut aku pegel banget. Balas Melody dengan suara lesu. Wanita itu masih belum merubah posisinya sedikit pun. Ia menempelkan telinganya pada kulit Gala. Menikmati detak jantung suaminya yang terdengar syahdu. Kamu keringetan banyak banget. Kayak abis maraton aja. Gala meraih tisu dan mengelap dahi serta kening istrinya yang dipenuhi keringat. Ini juga abis maraton. Jauh banget. Sampai ke Amerika malah. Jawab Melody dengan nada yang terdengar ngasal. Hahaha, ngaco banget kamu. Udah cepetan turun. Aku geli nih. Titah Gala karena Melody masih menempel padanya. Bahkan wanita itu belum memisahkan pagutan mereka di bawah sana. Gak mau. Tolak Melody dengan nada manja. Gak mau kenapa? Cepetan turun. Aku geli. Gala tertawa renyah. Bodoh amat. Melody malah sengaja menambah sensasi geli pada suaminya. Hahaha, sayang. Geli. Protes Gala lagi sambil kembali tertawa. Melody ikut tertawa ketika melihat wajah suaminya memerah karena menahan geli. Rasain. Wanita itu tertawa kencang dan segera turun dari atas tubuh Gala.
Melody merebahkan diri di samping Gala dan memeluk tubuh suaminya dengan erat. Saat ini, ia hanya membutuhkan kenyamanan yang membuat perasaannya menjadi sedikit lega. Lukanya udah sembuh ya? Melody memperhatikan bekas luka sayatan pisau pada lengan Gala. Udah, dong. Kan kamu obatnya. Obat dari segala sakitku. Gala mendekatkan wajahnya dan melabuhkan ciuman lembut pada kening sang istri. Lebay banget sih. Baru kali ini siang-siang olahraga. Melody terkekeh ketika melihat jarum jam masih menunjukkan pukul 11 siang. Jangan-jangan, kamu tidak mau kembali ke kampus karena kamu mau kayak gini. Tuduh Gala yang membuat Melody sedikit menjauhkan kepala dari suaminya. Bukan. Ada hal besar yang telah terjadi, sampai membuatku benar-benar pusing. Hati dan kepalaku sakit. Untung ada kakak yang bisa kujadikan pelampiasan. Mata Melody mulai berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Kamu juga belum cerita. Kenapa tadi kamu ada di rumah sakit? Tanya Gala yang kembali diterpa rasa penasaran. Ceritanya panjang, tapi aku singkat aja ya. Melody menarik napas panjang sebelum bercerita. Gala memperhatikan wajah cantik istrinya dengan detail dan bersiap mendengarkan cerita wanita itu. Tadi pagi, aku ke rumah sakit sama teman-teman di kampus karena Eske kecelakaan. Hah? Kok bisa? Gala sedikit terkejut ketika mendengar itu. Iya, Eske kecelakaan ketika dia akan menuju kampus. Tapi, setelah di rumah sakit aku bertemu dengan Papa. Nada suara Melody terdengar bergetar. Buliran bening siap menerjang pelupuk matanya. Papa ada di rumah sakit juga. Apa Papa sakit? Tanya Gala dengan tak sabar. Melody menggeleng. Wanita itu menarik napas pelan. Berusaha mengisi rongga dada yang terasa sesak. Papa datang bersama Tante Alva. Benar dugaanku waktu itu. Papa sedang bersama selingkuhannya. Dan wanita yang menjadi selingkuhan Papa adalah Tante Alva. Melody sudah tak dapat menahan tangisnya. Air mata luruh begitu saja ketika hatinya kembali tersayat. Sementara Gala membeku sejenak. Ia benar-benar mencerna kalimat dari istrinya. Ini aku gak salah dengar kan? Papa kamu selingkuh sama Tante Alva. Mamanya Fiona. Tanya Gala lagi dengan sedetail mungkin. Iya, wanita tua itu ternyata adalah pelakor. Dia telah merusak rumah tangga Mama dan Papa. Satu hal lagi yang mengejutkan, hal yang membuatku benar-benar ingin membunuh Papa dan wanita itu. Jeram Melody dengan amarah yang kembali memuncak. Bahkan, tangannya mengepal di bawah selimut yang menutupi tubuh dirinya dan Gala. Hal apa? Gala kembali melontarkan pertanyaan meskipun ia sendiri masih merasa syok dengan pernyataan Melody tadi. Eske, dia adalah anak kandung Papa. Dia anak Papa dan Tante Alva. Suara Melody hampir tak terdengar lagi. Wanita itu menangis tanpa suara. Karena ia sudah lelah mengeluarkan isak tangga yang hanya menyiksa dirinya sendiri. Lagi-lagi Gala membeku. Pria itu mengusap wajahnya sendiri, berusaha meyakinkan kalau ini benar-benar nyata. Dari mana kamu tahu kalau Eske adalah anaknya Papa kamu? Gala menatap dalam-dalam mani kecoklatan Melody yang terhalang kabut air mata. Papa sendiri yang mengakui itu. Saat di rumah sakit, Fiona datang bersama ayahnya untuk menjenguk Eske. Namun, dokter bilang kalau Eske membutuhkan donor darah. Golongan darah papanya dan Eske beda. Setelah itu, Papa mendonorkan darahnya untuk Eske dan mengakui kalau Eske adalah anaknya. Melody menangis sesenggukan. Entah kenapa ini rasanya benar-benar sakit. Ia tak dapat membayangkan bagaimana perasaan ibunya ketika mengetahui kalau Marsha mempunyai anak bersama wanita lain. Kenapa Jetty seperti ini? Kenapa Om Marcel? Gala tak melanjutkan ucapannya. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi. Aku juga tidak tahu. Papa sangat pandai menyembunyikan kebusukannya. Sampai aku selalu mempercayai semua yang dikatakan Papa. Aku gak nyangka ternyata Papa seburuk ini. Bahkan sekarang, di saat Mama sedang tidak ada kabar, Papa malah membuntuti wanita lain dan mengakui Eske adalah anak kandungnya. Tangis Melody semakin memecah. Bahunya bergetar hebat dengan air mata yang mengalir semakin deras. Berarti, kamu dan Eske saudara dong. Melody terdiam dan sibuk dengan tangisnya. Aku benci Papa. Aku benci Tante Alva. Aku benci semua. Pantas saja Fiona jahat.
ternyata dia terlahir dari seorang setan betina. Geram Melody dengan tangan mengepal sempurna, seolah bersiap memukul orang itu jika ada di hadapannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua benar-benar di luar dugaan. Gala menarik tubuh Melody dan mendekap erat tubuh sang istri. Ia mengusap lembut bahu wanita itu yang bergetar kencang. Aku benci mereka. Kak, aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia, terutama Tante Alva. Dia telah menghancurkan keluargaku. Melody menepuk dada Gala beberapa kali. Ketika amarahnya semakin meninggi. Aku ngerti. Aku paham apa yang kamu rasakan. Aku juga benar-benar tidak menyangka Tante Alva ternyata seperti itu. Gala berusaha menguatkan istrinya agar tidak terlalu rapuh. Kak, aku benar-benar tidak ingin melihat mereka lagi di dunia ini. Aku benci. Melody mencubit kulit dada Gala sekencang mungkin sampai membuat pria refleks memeki kesakitan. Sakit, sayang. Kamu kalau lagi marah, serem banget sih. Gala mengusap kulit dadanya yang terlihat memerah bekas cubitan sang istri. Abisnya aku kesel. Kak, aku butuh pelampiasan amarah. Ya udah, lampiaskan kayak tadi. Gala mengangkat alisnya sebelah. Gak mau. Aku capek. Melody mengusap air matanya dengan kasar. Ya sudah, jangan terlalu menyiksa dirimu dengan air mata. Biarkan saja mereka begitu. Kita tunggu karma menyusul. Karena setiap perbuatan, pasti ada balasan. Gala mengusap pipi Melody. Menghapus jejak air mata pada kulit mulus istrinya. Aku benar-benar setuju kalau Tante Alva kena karma. Bila perlu kena azab sekalian. Geram Melody yang tak ada habisnya. Oke, sekarang kamu tenang ya. Lebih baik kita mandi. Abis itu makan. Biasanya, kalau udah marah-marah pasti lapar. Ajak Gala. Aku gak mau makan. Aku kepikiran Mama. Sekarang Mama ada di mana? Buliran bening kembali menetes dari sudut mata Melody. Aku punya teman di Bali. Dia punya hotel dan tempat hiburan dah sejenisnya. Nanti aku coba hubungi dia. Siapa tahu dia pernah lihat Mama atau ada yang membawa Mama ke sana. Meskipun tempat itu agak jauh dari daerahmu. Tutur Gala yang membuat Melody langsung menghapus air matanya dengan cepat. Beneran, Kak? Mata wanita itu seketika berbinar. Iya, sekarang kita mandi dulu yuk. Habis berkeringat Jeti lengket. Ajak Gala lagi. Kakak duluan aja, aku mau nyiapin baju. Oke, aku mandi duluan. Gala mengusap lembut kepala sang istri. Setelah itu, ia memakai kembali boxer yang sempat dilepas dan segera berjalan ke arah kamar mandi. Kak, tolong ambilkan kimono aku. Teriak Melody sebelum Gala menutup pintu kamar mandi. Pria itu segera melaksanakan perintah sang istri. Mengambilkan handuk kimono milik Melody. Mau mandi bareng? Tanya Gala sebelum ia kembali ke kamar mandi. Kakak duluan aja. Melody sedikit mendorong tubuh Gala agar berjalan ke kamar mandi. Aku duluan ya. Ucap Gala lagi seraya masuk dan menutup kembali pintu kamar mandi itu dengan rapat. Melody membuka pintu lemari pakaiannya. Wanita itu mencari dalaman kesukaannya. Di mana ya? Perasaan udah lama aku gak pakai dalaman itu. Apa ketinggalan di koper? Melody menarik koper miliknya dan membuka benda itu. Ia memasukkan tangannya pada saku kecil di dalam koper tersebut. Mungkin dalaman miliknya tersangkut di sana. Namun, dahinya mengerut ketika tangannya malah mendapat sesuatu dari dalam saku tersebut. Melody segera mengambilnya dan melihat sebuah kartu. Matanya hampir membulat ketika melihat kartu ATM yang telah ia anggap hilang. Hahaha. Melody tertawa keras sambil cingkrak-cingkrak. Namun, tawanya sampai menembus kamar mandi dan terdengar di telinga Gala. Pria itu buru-buru memakai kembali handuknya dan keluar dari kamar mandi. Matanya membulat ketika melihat Melody tertawa sambil cingkrak-cingkrak. Gala segera mendekat dan menangkap tubuh Melody. Mel, kamu kenapa? Tanyanya dengan nada khawatir. Ia takut istrinya menjadi gila karena terlalu banyak pikiran. Hahaha. Melody malah kembali tertawa kencang yang membuat Gala semakin heran. Astaga, Mel, kamu jangan gila. Sayang. Gala menangkuk kedua pipi Melody dan menatap dalam-dalam kedua mata istrinya. Kak, siapa yang gila sih?
Melody segera melepaskan tangan Gala pada pipinya. Kamu? Jawab Gala spontan. Enak aja. Kejam banget sih. Istri sendiri dibilang gila. Bentak Melody dengan nada kesal. Terus, kamu kenapa tadi cingkrak-cingkrak sambil ketawa sendiri? Aku kan jadi khawatir. Tatapan pria itu masih terlihat intens. Aku lagi seneng, bukan gila. Kak, aku menemukan ini di dalam koperku. Melody menunjukkan kartu ATM yang tadi ditemukannya. Kartu ATM. Ini punya siapa? Tanya Gala dengan sorot mata yang kini tertuju ke arah kartu ATM yang dipegang istrinya. Ini kartu ATM aku. Kak, Papa memberikan ini sebelum aku berangkat ke Jakarta untuk berkuliah. Tapi, aku belum tahu istrinya berapa, karena belum pernah aku cek. Sebelumnya, aku selalu pakai kartu ATM punyaku, tapi sekarang saldonya udah habis. Terus, aku pikir kartu ATM ini hilang, karena aku lupa menyimpannya di mana. Ternyata, kartu ATM ini ada di dalam koperku. Mungkin, dulu aku memasukkannya ke sana, tapi lupa. Tutur Melody panjang lebar. Bibir wanita itu kini telah kembali mengembangkan senyum. Syukurlah, berarti ini masih milik kamu. Gala ikut bahagia ketika melihat istrinya kembali tersenyum. Iya, Kak. Semoga isinya banyak. Soalnya, waktu itu Papa bilang, kalau uang ini untuk uang jajan aku selama 1 semester. Karena aku masih punya uang sendiri, jadi uang yang di sini belum kepake. Sekarang, uang di ATM punyaku udah habis. Mudah-mudahan aja isinya banyak. Aku juga ingat pinnya. Melody menatap kartu ATM itu dengan mata berbinar. Ini, ia bagaikan menemukan bongkahan emas, mengingat keadaan ekonomi Gala sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah. ATM ini kamu simpan saja dulu. Untuk semua kebutuhan kamu, bayar kuliah, dan semuanya pakai uang aku saja. Ucap Gala yang membuat Melody seketika menatap ke arahnya. Ya nggak bisa gitu dong, Kak. Aku akan tetap pakai uang ini buat bayar kuliah dan yang lainnya. Bantah Melody. Kamu itu tanggung jawab aku, Mel. Kak, udah ya. Sekarang kita kerja sama aja. Aku punya uang. Dan aku bisa membayar sebagian kebutuhan aku, termasuk kuliah. Sekarang, kakak fokus sama kerjaan aja, ya, supaya cepat sukses. Melody tersenyum lebar yang membuat lesung pipinya langsung terlihat. Iya, sayang. Terima kasih, ya. Gala mencuri ciuman pada pipi Melody yang tak pernah membuatnya bosan. Di tempat lain, setelah beberapa jam tak sadarkan diri dan terbaring di atas brengker pasien, kini kedua mata Eske terbuka dengan perlahan. Pemuda itu mengerjapkan matanya beberapa kali agar kesadarannya kembali seutuhnya. Eske, kamu udah sadar? Sayang? Alva segera mendekat ke arah brengker yang diikuti oleh Marcel. Sedari tadi, pria itu tidak hengkang dari kamar Eske, karena ia benar-benar merasa khawatir terhadap keadaan pemuda yang telah ia akui darah dagingnya. Mah, Papa mana? Kalimat pertama yang keluar dari bibir pucat pemuda itu seketika membuat Alva dan Marcel membungkam. Mah, kenapa Papa nggak ada di sini? Apa dia nggak tahu kalau putranya celaka? Tanya Eske lagi dengan sudut mata yang terlihat berembun. Papa kamu. Alva menoleh ke arah Marcel. Ingin sekali ia mengatakan yang sebenarnya. Namun, mengingat keadaan Eske saat ini, rasanya tidak mungkin jika harus mengatakan kalimat yang bisa saja membuat keadaan putranya semakin memburu. Mah, kok di sini ada papanya Melody? Eske menunjuk ke arah Marcel dengan sorot matanya. Iya, Eske, kebetulan Om lagi ada di Jakarta. Terus Om mendengar kamu kecelakaan. Jadi, Om mau jenguk kamu ke sini. Syukurlah kamu sudah sadar. Tutur Marcel yang membuat bibir pucat Eske seketika mengembangkan senyum. Ia merasa seolah mendapat restu dari pria itu untuk bisa mendapatkan Melody. Tidak apa-apa Melody sudah menikah, tapi jika Marcel merestuinya, ia bisa mendapatkan Melody kembali. Terima kasih, Om. Melodinya mana? Eske mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan itu, mencari sosok seorang wanita yang sampai saat ini masih menempati hatinya. Tadi pagi Melody kesini ikut mengantar kamu. Tapi, sekarang dia sudah pulang. Balas Marcel dengan perasaan tak enak.
Tidak apa-apa, Om. Tapi, nanti tolong izinkan Melody untuk datang ke sini lagi ya. Eske kembali mengembangkan senyum dengan wajah penuh harap. Iya, kamu istirahat saja ya, supaya cepat pulih. Marcel mengusap pelan bahu Eske. Mah, apa papa benar-benar tidak akan datang ke sini? Apa dia tidak khawatir kepadaku? Mah, tolong telepon papa. Katakan padanya kalau putranya ini masuk rumah sakit. Pinta Eske yang membuat Alva semakin merasa bingung. Jika ia mempertemukan kembali Eske dengan Reno, ia takut mantan suaminya itu akan mengatakan kebenaran yang sesungguhnya kepada Eske. Nanti ya. Mungkin sekarang papa kamu sedang sibuk. Nanti mama hubungi lagi. Yang penting, sekarang kamu istirahat saja dulu. Alva mengusap punggung tangan putranya yang terdapat jarum infus. Sika, papa selalu saja sibuk. Dari dulu papa tidak pernah ada waktu untukku. Papa tidak pernah peduli sama aku. Aku benci papa. Geram Eske dengan mata memerah. Rahangnya mengeras. Bahkan urat lehernya terlihat menegang. Eske, sayang, kamu tenang ya. Nanti juga papa kamu datang. Alva berusaha menenangkan putranya. Sedangkan Marcel terdiam dengan wajah bingung. Ia merasa bersalah ketika mendengar ucapan Eske. Eske, sayang, kamu tenang ya? Alva memeluk tubuh Eske, berharap amarah putranya mereda. Waktu terasa bergulir begitu cepat. Pagi ini Melody menyempatkan memasak untuk sarapan mereka berdua. Walaupun itu hanya sekedar nasi goreng biasa, tetapi Gala memberikan pujian yang melimpah atas masakan pertama yang disajikan istrinya. Setelah selesai sarapan, mereka langsung bersiap-siap menuju kampus. Walaupun perasaannya masih tak karuan, tetapi tidak menjadi alasan bagi Melody untuk tidak masuk kuliah. Sebenarnya, ia merasa malu kepada Julian, Yona, dan Indira, karena ketiga temannya itu menyaksikan perdebatan dan kehancuran keluarganya. Bahkan, mereka juga tahu kalau dirinya dan Eska adalah kakak beradik atas pengakuan Marcel. Pegangan. Nanti kamu jatuh. Titah Gala seraya menarik kedua tangan Melody agar memeluknya. Iya, Kak. Maaf. Lupa. Elak Melody. Ia sempat tak menyadari kalau dirinya kini telah berada di atas motor dan siap melaju, karena pikirannya sedang melayang entah kemana. Kamu pasti sedang melamun ya? Makanya gak sadar kalau sudah ada di atas motor. Omel Gala seraya menjalankan motornya meninggalkan rumah mereka. Melody tak membalas. Wanita itu malah semakin mempererat pelukannya pada tubuh Gala. Sepanjang perjalanan, Melody tak banyak bicara. Ia lebih memilih diam karena pikirannya masih bercabang kemana-mana. Hingga Gala menghentikan motornya di depan kampus, wanita itu pun hampir tak menyadari jika Gala tidak mengguncangkan tangannya. Kamu tidur? Tanya Gala seraya menoleh ke arah sang istri. Enggak. Aku cuma nyaman aja nemplok di punggung Kak Gala. Melody segera turun dari motor dan menyerahkan helm pada suaminya. Ya sudah, jangan banyak melamun. Hari ini aku mau melakukan pengajuan surat perizinan. Doain supaya lancar ya. Gala mengusap lembut kepala istrinya. Amin. Hati-hati. Melody melambaikan tangannya, mengiringi motor Gala yang kembali melaju semakin menjauh. Melody membuang napas kasar. Ia akan membalikan tubuh dan masuk ke dalam gerbang kampus. Namun, sebuah mobil yang berhenti tepat di hadapannya menghentikan langkah Melody. Seorang wanita keluar dari mobil itu dan berjalan mendekat ke arahnya. Selamat pagi, Melody. Sapa Regina dengan ramah. Bahkan wanita itu mengembangkan senyum ke arah Melody. Sebuah senyum ramah yang sangat ia rindukan dari tantenya. Tante! Melody menatap heran ke arah Regina yang kini telah berdiri di hadapannya. Apa kabar Melody? Sayang? Tanya Regina yang lagi-lagi tersenyum lembut. Melody benar-benar merasa heran dengan sikap tantenya. Namun ia merasa senang ketika Regina bersikap baik padanya. Mungkin, wanita itu telah memberi restu atas hubungannya dengan Gala. Kabar baik, Tan. Balas Melody yang diiringi senyum ramah. Syukurlah. Bagaimana dengan mamamu? Apa dia baik juga? Tanya Regina lagi yang membuat Melody terdiam sejenak. Mamamu sedang tidak baik-baik saja kan? Regina menatap intens ke arah Melody yang seketika memudarkan senyum pada bibir keponakannya itu. Dia dari mana tante tahu?
Melody hampir tergagap. Regina mengambil ponsel dan membuka sebuah pesan. Wanita itu memutar voice note yang dikirim padanya. Mbak, tolong aku. Mbak, ini aku Arini. Aku bingung harus minta tolong kepada siapa lagi. Mbak, please tolong aku. Aku terlilit hutang karena tidak bisa membayar uang arisan kepada rekanku. Mobilku sudah disita, tapi masih belum cukup. Sekarang, aku sedang disekap di sebuah tempat. Jika aku tidak bisa membayar semua hutangku sampai 2 hari ke depan, maka aku akan dijadikan wanita malam. Mbak, aku pinjam uang 30 juta. Aku janji akan segera mengembalikannya. Aku sudah menghubungi Marcel, tapi dia tidak mau membantuku. Sekali lagi, tolong aku. Mbak. Tik. Air mata Melody tak terasa menetes begitu saja ketika mendengar suara ibunya sedang menangis. Hatinya kembali tersayat. Hantaman apalagi ini? Kemarin ayahnya, sekarang masalah datang lagi dari ibunya. Itu suara mama. Melody menyeka air mata yang mengalir semakin deras. Iya, ini adalah suara mama kamu. Tante bisa membantu mama kamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus meninggalkan Gala. Ucap Regina dengan suara berbisik, tapi terdengar penuh penekanan.